Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita sanjungkan terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Pemirsa dimanapun berada, semoga dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Adalah salah satu dari rukun Islam, kewajiban kita membayar zakat. Maka dalam kesempatan ini, kesadaran umat dalam membayar zakat akan menjadi sebuah topik pembicaraan kita. Hal ini terujuk dengan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Asbabun nuzulnya berkenaan dengan Abu Lubabah bersama teman-temannya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah harta kami. Ambillah sebagiannya sebagai sedekah wajibnya." Yang dimaksud sedekah wajib adalah zakatnya. Dan berdoalah kepada Allah, mohonkan ampun bagi kami. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada yang berbahagia. Ayat ini diawali dengan kalimat fi'il amar, yaitu lafadz khudh, yang artinya adalah perintah. Allah merintahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sebagian harta mereka sebagai zakatnya, yang awalnya belum diwajibkan untuk membayar zakat dan tidak ada hak Rasulullah untuk mengambil sebagian harta mereka sebagai zakatnya. Maka berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah bersama temannya, maka turunlah ayat perintah tersebut. Ambillah olehmu wahai Muhammad harta mereka sebagai zakatnya, sebagai sedekah wajibnya, dan dengan sedekah mereka akan mensucikan harta-hartanya, membersihkan jiwanya, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu akan mendatangkan ketentraman jiwa mereka, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Pemirsa dimanapun berada, membayar zakat itu merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan, sebagai manifestasi hamba kepada Tuhannya. Fungsi zakat itu akan mensucikan harta dari hak-hak fakir miskin, anak yatim piatu, du'afa, dan yang lainnya hadirin. Orang yang berzakat itu salah satunya adalah orang yang akan terbebas daripada penyakit bakhil, penyakit pelit. Dan kita mengetahui bahwa penyakit bakhil atau kikir itu bagian daripada sifat mazmumah yang tercela. Bahkan sifat kikir atau bakhil itu akan menghantarkan posisi manusia itu dijauhkan dari Allah, dijauhi oleh setiap manusia, dijauhkan dari surga Allah, tapi dia dekatkan dengan api neraka. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun ilan nar. Orang yang pelit akan dijauhi oleh Allah, dijauhi oleh setiap manusia, dijauhkan dari surganya Allah, tapi dia dekat dengan api neraka. Karena itu hadirin, bulan Ramadan ini adalah momentum penting untuk sama-sama kita menyadarkan diri, menginfakkan harta kita, mensedekahkan harta kita, menunaikan zakat kewajiban kita. Kenapa? Sebab karena harta yang tidak kita keluarkan zakatnya
kelak di alam akhirat akan menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Yang sifatnya harta di dunia, uang, saham, rumah mewah, kendaraan atau apapun itu bentuknya, kalau tidak dikeluarkan 2,5%-nya, maka kelak akan menjadi bahan penyiksa kita di alam akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Seperti berubah menjadi kalabang, kalajengking, ular dan yang lainnya. Pemirsa dimanapun berada, kemudian timbul pertanyaan, kepadakah harta zakat harus kita berikan? Maka jawabannya simbolis dan diplomatis adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Asbabun nuzul ayat ini hadirin berkenaan dengan fitnah kaum munafikin, tuduhan orang-orang munafik kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang munafik berkata, maka sesungguhnya Rasulullah itu memberikan harta, membagikan hartanya dengan tidak adil. Berkenaan dengan tudingan orang-orang munafik itu, maka turunlah ayat 60 dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara ila akhiril ayat. Bahwasannya yang menentukan mustahik zakat itu adalah bukanlah baginda Rasulullah, akan tetapi langsung Allah yang menentukan asnafnya, Allah yang menentukan mustahiknya. Dalam surah ayat tersebut bahwasannya jelas asnaf daripada zakat tersebut atau mustahik daripada zakat tersebut ada 8 asnaf. Yang pertama adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, mu'alaf, hamba sahaya, gorimin, amilin, sabilillah, dan ibnu sabil. Hal demikian telah diwajibkan oleh Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pemirsa dimanapun berada, semoga dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan momentum penting ini untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita biarkan bulan Ramadan ini berlalu tanpa kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita menggapai segudang pahala yang telah Allah berikan, siapkan untuk kita. Semoga kita semua digolongkan insan berkualitas iman, manusia berkualitas takwa, digolongkan orang-orang yang sa'idun fi dunia wa sa'idun fil akhirah, orang-orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.